Halo semuanya, selamat datang. Hari ini, kita akan membahas cerita yang sangat emosional dan penuh haru berjudul Anakku yang Hilang Tiba-Tiba Jadi Menteriku. Kisah seorang ayah kuli bangunan yang menangis haru. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi setiap kali channel ini mengupload cerita baru yang mengharukan. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan, dan semoga cerita ini bisa mengingatkan kita untuk selalu menghargai keluarga dan orang-orang tercinta di sekitar kita. Oke, sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu belum benar-benar datang, tapi Pak Wiryo sudah terjaga. Udara dingin merayap pelan dari celah dinding papan yang renggang, menusuk sampai ke tulang. Ia duduk di tepi ranjang bambu yang berderit pelan ketika tubuhnya bergerak. Napasnya berat, bukan karena sesak, tapi karena hidup yang terasa panjang dan melelahkan. Tangannya terangkat perlahan, menatap telapak yang penuh kapalan, garis-garis kasar yang tak pernah benar-benar sembuh. Bekas luka lama masih terlihat samar, seperti peta perjalanan hidup yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Beginilah tangan ayah, gumamnya pelan, lebih seperti bicara pada diri sendiri. Di sudut ruangan, Ratna masih terlelap. Selimut tipis menutup sebagian tubuh kecilnya. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya damai, jauh dari beban yang selama ini dipikul ayahnya. Pak Wiryo berdiri perlahan, menahan pinggangnya yang terasa nyeri, lalu berjalan ke dekat Ratna. Ia berjongkok, menatap wajah anaknya lama. Terlalu lama. Seolah ingin menghafal setiap garis wajah itu. "Nak, hidup jangan sekeras tangan ayah," bisiknya lirih. Tak ada jawaban, hanya napas Ratna yang teratur. Suara ayam berkokok dari kejauhan. Pagi memanggil. Pak Wiryo mengambil air dari jeriken biru yang diletakkan di dekat pintu. Saat air menyentuh wajahnya, dinginnya membuat ia sedikit tersadar. Setelah salat, ia duduk kembali, kali ini di kursi kayu yang sudah goyah. Ia menatap langit-langit rumah, memperhatikan bercak hitam bekas bocor yang belum sempat diperbaiki. "Nanti, kalau ada uang," katanya pelan, meski ia sendiri tahu kalimat itu sudah ia ulangi bertahun-tahun. Ratna terbangun tak lama kemudian. Ia duduk sambil mengucek mata. "Ayah sudah bangun?" tanyanya dengan suara masih parau. Pak Wiryo tersenyum kecil. "Ayah belum tidur," jawabnya setengah bercanda. Ratna tertawa kecil, lalu berdiri dan menghampiri ayahnya. "Ayah kerja lagi hari ini?" Pak Wiryo mengangguk. "Iya, kamu sekolah yang rajin." Ratna mengangguk cepat. Ratna mau jadi orang pintar. "Yah, biar ayah nggak kerja berat lagi." Kalimat itu membuat Pak Wiryo terdiam. Senyumnya tertahan. Dadanya menghangat, lalu perih. Ia mengusap kepala Ratna pelan. "Ayah nggak apa-apa kerja berat. Yang penting kamu jangan menyerah." Di luar, suara motor proyek mulai terdengar. Waktu tak pernah menunggu siapapun. Pak Wiryo mengambil helm proyeknya yang sudah kusam, lalu memeriksa bekal nasi dingin yang dibungkus plastik. Ratna memperhatikannya sambil berdiri di ambang pintu. "Ayah hati-hati," katanya. Pak Wiryo menoleh, mengangguk. "Kamu juga." Ia melangkah keluar, tapi langkahnya terhenti. Ada perasaan aneh yang menahan dadanya. Ia menoleh lagi, menatap Ratna yang kini berdiri memeluk pintu. Tatapan mereka bertemu. Lama, terlalu lama untuk pagi yang biasanya singkat. "Kenapa, yah?" tanya Ratna. Pak Wiryo menggeleng pelan. "Enggak, ayah cuma mau lihat kamu sebentar." Ratna tersenyum, lalu melambaikan tangan kecilnya. Pak Wiryo membalas, lalu berjalan menjauh. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menarik kakinya agar tak pergi. Di kepalanya, terlintas satu pikiran yang tak ia pahami sepenuhnya. Seperti firasat, seperti peringatan halus bahwa hari-hari sederhana itu suatu saat akan berubah. Di jalan menuju proyek, debu beterbangan, matahari mulai naik perlahan. Pak Wiryo menghela napas panjang. Ia tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ia hanya tahu satu hal. Tangan kapalan ini akan terus bekerja, apapun yang terjadi. Namun jauh di dalam hatinya, ada rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa takut kehilangan. Rasa yang diam-diam tumbuh, tepat sebelum takdir mulai bergerak ke arah yang sama sekali tak ia duga. Malam itu hujan turun tanpa tanda ingin berhenti. Langit gelap seperti menumpahkan seluruh isinya ke atas rumah kecil Pak Wiryo. Air mengalir deras di sela genteng yang sudah lama bergeser, jatuh ke lantai dengan bunyi tok, tok, tok.
Ritmenya tak beraturan, membuat dada terasa sesak. Pak Wiryo berdiri di tengah ruangan, memindahkan ember plastik yang sudah hampir penuh. Airnya meluap, membasahi lantai semen yang dingin. Astaga, gumamnya pelan. Bau lembab bercampur tanah basah memenuhi rumah, menusuk hidung. Angin malam masuk dari celah dinding, membuat lampu bohlam bergoyang dan bayangan mereka menari-nari di dinding. Ratna duduk di sudut ruangan, beralaskan tikar tipis, buku pelajaran terbuka di depannya. Suara hujan nyaris menenggelamkan suaranya saat ia membaca. "Ayah, ini dibacanya gimana?" tanyanya sambil menunjuk kalimat di buku. Pak Wiryo mendekat, jongkok di sampingnya. Matanya menyipit, mengejap pelan. "PR Juang An," ucapnya terbata. Ratna tersenyum. "Perjuangan," ulangnya. Pak Wiryo mengangguk, lalu tertawa kecil. "Iya, perjuangan. Kata yang cocok buat kita," katanya setengah bercanda, setengah pahit. Petir menyambar, kilatnya menerangi ruangan sesaat. Ratna refleks mendekat, bersandar di bahu ayahnya. "Ayah," atapnya bocor terus. "Kalau roboh gimana?" Suaranya lirih, ada takut yang tak bisa disembunyikan. Pak Wiryo menghela napas, lalu mengusap punggung Ratna. "Enggak roboh. Ayah janji," katanya cepat, meski di kepalanya terlintas kenyataan pahit tentang kayu lapuk dan genteng tua. Ratna menatap ayahnya, mencoba percaya. "Ayah selalu janji," katanya. "Iya, dan ayah usahakan," jawab Pak Wiryo, suaranya pelan. Hujan makin deras. Ember tak lagi cukup. Pak Wiryo mengambil baskom, panci, apapun yang bisa menampung air. Ratna memperhatikan dengan mata cemas. "Ayah capek?" tanyanya lagi. Pak Wiryo berhenti sejenak, menatap anaknya. "Capek itu biasa, Nak. Yang nggak biasa itu kalau kamu berhenti sekolah," jawabnya. Ratna terdiam. "Kalau uangnya nggak ada?" tanyanya ragu. Pertanyaan itu menghantam Pak Wiryo lebih keras daripada suara hujan. Ia duduk, menyandarkan punggung ke dinding. "Dengar ya," katanya sambil menarik napas dalam. "Ayah mungkin nggak punya banyak uang, tapi ayah punya tenaga. Selama ayah masih berdiri, kamu harus tetap sekolah." Ratna mendekat, duduk di samping ayahnya. Ratna takut. "Yah, takut ayah sakit," katanya jujur. Pak Wiryo menunduk, menatap tangan kasarnya. "Kalau ayah sakit, ayah istirahat. Tapi mimpi kamu jangan ikut sakit," katanya lirih. Ratna menggenggam tangan ayahnya. Tangannya kecil, hangat, kontras dengan tangan Pak Wiryo yang kasar dan dingin. "Ratna janji belajar sungguh-sungguh," katanya tegas. Pak Wiryo tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Ayah juga janji, nggak akan menyerah." Hujan akhirnya mereda, menyisakan tetesan air yang masih jatuh perlahan dari atap. Sunyi datang pelan, lebih berat dari bising tadi. Pak Wiryo mematikan lampu sebentar untuk menghemat listrik. Dalam gelap, ia masih bisa merasakan genggaman Ratna. Di hatinya, janji itu terpatri kuat, meski ia tahu harga yang harus dibayar tidak akan murah. Dan saat ia memejamkan mata malam itu, Pak Wiryo tak menyadari bahwa janji di bawah atap bocor tersebut akan menjadi titik awal dari perjalanan panjang. Perjalanan yang suatu hari akan menguji janji itu dengan cara yang paling tak terduga. Pagi di terminal itu terasa lebih ramai dari biasanya. Suara klakson angkot saling bersahutan, bercampur teriakan kernet yang menawarkan tujuan dengan suara serak. Bau asap knalpot menyengat hidung, sementara matahari baru saja muncul, cahayanya memantul di aspal yang masih basah sisa hujan semalam. Pak Wiryo berdiri di samping Ratna, menggenggam tas ransel tua yang talinya sudah dijahit ulang berkali-kali. Ratna mengenakan jaket tipis, rambutnya diikat rapi, tapi matanya tak bisa menyembunyikan kegugupan. "Ayah, ramai sekali ya," katanya, mencoba tersenyum. Pak Wiryo mengangguk. "Dunia memang ramai, Nak. Tapi kamu jangan ikut bingung," jawabnya. Bus yang akan membawa Ratna berangkat terparkir tak jauh dari mereka. Catnya pudar, kaca jendelanya penuh stiker lama. Pak Wiryo menghela napas panjang. Ia merogoh saku celananya, jari-jarinya menyentuh beberapa lembar uang yang sudah lusuh. Ia mengeluarkannya satu persatu, menghitung perlahan, lalu menyodorkannya pada Ratna. "Ini, buat pegangan. Jangan boros," katanya, berusaha terdengar biasa. Ratna menatap uang itu lama. "Ayah, ini tabungan ayah kan?" tanyanya ragu. Pak Wiryo menggeleng cepat. "Bukan. Ini rezeki kamu," katanya. Ratna menelan ludah, lalu menerima uang itu dengan tangan gemetar.
Terima kasih, Yah, ucapnya lirih. Suara peluit terdengar. Penumpang mulai naik. Ratna berdiri kaku, seolah kakinya berat melangkah. Ayah ikut sampai kota? Tanyanya, setengah berharap. Pak Wiryo tersenyum tipis. Enggak, ayah kerja. Kamu berani, kan? Ratna mengangguk, meski matanya mulai berkaca-kaca. Ia memeluk ayahnya erat. Bau keringat dan debu proyek yang familiar membuat dadanya sesak. Ratna takut, bisiknya. Pak Wiryo membalas pelukan itu lebih erat. Takut itu wajar. Tapi jangan biarkan takut menghentikan langkahmu, katanya pelan. Ratna melepaskan pelukan, mengusap matanya cepat-cepat. Ayah jangan lupa makan, katanya, mencoba bercanda. Pak Wiryo tertawa kecil. Kamu juga. Jangan lupa salat. Mereka saling menatap. Waktu seakan melambat. Ratna lalu melangkah naik ke bus, berhenti sejenak di anak tangga, menoleh kembali. Ayah, panggilnya. Pak Wiryo mengangguk. Pergilah. Ayah menunggu kabar baik, jawabnya. Pintu bus menutup, mesin menyala, lalu kendaraan itu bergerak perlahan meninggalkan terminal. Pak Wiryo berdiri mematung, melambaikan tangan meski Ratna sudah tak terlihat. Dadanya terasa kosong. Ia menelan ludah, lalu menghela napas panjang. Pergilah sejauh mungkin, gumamnya. Di balik kebanggaan itu, ada rasa takut yang menempel seperti bayangan. Takut dunia akan mengubah anaknya. Takut jarak akan menciptakan dinding yang tak bisa ia lewati. Dan saat bus itu benar-benar menghilang di tikungan, Pak Wiryo merasakan sesuatu runtuh pelan di dalam dirinya. Sebuah perasaan kehilangan yang belum sepenuhnya ia pahami, tapi akan terus menghantuinya di hari-hari yang akan datang. Rumah itu tidak berubah bentuk, tetapi rasanya berbeda. Pagi pertama tanpa Ratna terasa aneh, seperti bangun di tempat yang bukan miliknya sendiri. Pak Wiryo duduk di bangku kayu, menatap piring kosong di meja. Biasanya ada 2 piring di sana. Sekarang hanya 1. Ia menghela napas, lalu berdiri, mengambil nasi secukupnya. Kebanyakan nanti mubazir, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Saat menyendok nasi ke piring, tangannya berhenti sejenak, seolah menunggu suara Ratna yang biasa berkata, Ayah, sambalnya kebanyakan. Tapi suara itu tak datang. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Pak Wiryo berangkat kerja lebih pagi, pulang lebih sore. Ia mengisi waktunya dengan kerja, berharap lelah bisa mengusir sepi. Di proyek, suara palu dan beton saling beradu, debu beterbangan, tapi pikirannya kosong. Pak Wiryo, hari ini kuat ngangkat? Tanya mandor. Pak Wiryo mengangguk. Masih, jawabnya singkat. Ia bekerja tanpa banyak bicara, seolah ingin mengubur pikirannya di bawah tumpukan semen. Saat istirahat, ia duduk sendiri, memandangi gedung setengah jadi. Tinggi sekali, gumamnya, membayangkan Ratna berada di tempat yang lebih tinggi lagi. Malam selalu menjadi waktu paling berat. Ia pulang, membuka pintu, dan kembali disambut sunyi. Lampu dinyalakan, rumah terasa terlalu terang untuk ukuran yang kecil. Ia duduk di ranjang Ratna, merapikan bantal yang sudah lama tak tersentuh. Tangannya meremas kain spray, lalu berhenti. Ayah enggak apa-apa, katanya keras, seolah meyakinkan seseorang. Tapi suaranya terdengar rapuh. Ia mengambil ponsel tua dari saku, membuka pesan terakhir dari Ratna. Dibaca berulang-ulang. Ditutup. Dibuka lagi. Jarinya sempat mengetik, lalu menghapus. Jangan ganggu, gumamnya. Doa-doanya menjadi lebih panjang. Setiap malam, Pak Wiryo duduk menghadap kiblat, menyebut nama Ratna dengan suara bergetar. Lindungi dia. Jauhkan dari orang jahat, pintanya. Angin malam masuk lewat celah dinding, membuat api lampu minyak bergetar. Di antara doa, ia terdiam, matanya basah. Ia menyadari sesuatu yang pahit. Ia bukan hanya merindukan Ratna, ia takut kehilangan perannya sebagai ayah. Takut suatu hari Ratna pulang sebagai orang asing. Suatu malam, hujan turun lagi. Bunyi tetesannya mengingatkan Pak Wiryo pada janji di bawah atap bocor. Ia berdiri, menatap langit-langit rumah, lalu tertawa kecil pahit. Kamu jauh, nak, katanya lirih. Kesunyian itu tak lagi sekadar sepi. Ia berubah menjadi ruang kosong yang menggerogoti hati. Dan tanpa Pak Wiryo sadari, di balik kesunyian itu, takdir sedang menyiapkan sebuah kejutan yang kelak akan menguji semua ketakutannya. Sore itu matahari menggantung rendah, cahayanya kuning pucat, memantul di jalanan kampung yang berdebu. Pak Wiryo duduk di teras rumah tetangganya. Pak Hadi,
bersama beberapa warga lain. Televisi tabung tua diletakkan di atas bangku plastik, layarnya bergetar, suaranya kadang mendengung. "Sabar, gambarnya suka begitu," kata Pak Hadi sambil menepuk CCTV. Pak Wiryo mengangguk pelan, tangannya memegang gelas teh yang sudah tinggal separuh. Uapnya hampir tak terlihat lagi. Angin sore berembus pelan, membawa bau gorengan dari warung seberang jalan. "Katanya hari ini ada pelantikan menteri baru," celetuk seorang ibu sambil mengipas-ngipas wajahnya. "Masih muda," katanya. Pak Wiryo tak terlalu menanggapi. Ia hanya memandang layar dengan mata setengah lelah. Pikirannya masih berat oleh hari kerja yang panjang. Gambar berubah. Musik resmi terdengar. Kamera menyorot ruangan megah. Orang-orang berdiri rapi dengan pakaian bersih dan wajah serius. Pak Wiryo sedikit membenarkan posisi duduknya. Ada perasaan asing merambat di dadanya. Lalu wajah itu muncul. Sekejap saja, tapi cukup membuat napasnya tertahan. Perempuan itu berdiri tegak, mengenakan pakaian sederhana tapi rapi, rambutnya tersanggul, wajahnya tenang. Mata itu, Pak Wiryo merasa dunia berputar pelan. Tangannya gemetar, gelas teh beradu dengan piring kecil di bawahnya. "Itu," gumamnya, suaranya nyaris tak terdengar. Pembawa berita menyebut nama dengan jelas. "Ratna." Jantung Pak Wiryo berdegup keras, seakan ingin melompat keluar dari dadanya. "Cantik ya," wajahnya adem, kata Pak Hadi. "Pasti orang tuanya bangga." Kalimat itu seperti pisau. Pak Wiryo menelan ludah. Tenggorokannya kering. Matanya tak berkedip, menatap layar, memastikan ia tidak salah lihat. Setiap senyum kecil di wajah perempuan itu mengingatkannya pada Ratna kecil yang dulu duduk belajar di lantai rumah bocor. "Nggak mungkin," bisiknya lagi. Tapi hatinya tahu. Ia mengenali anaknya lebih dari siapapun. Suara di sekitar terasa menjauh. Tawa, obrolan, semua seperti tenggelam. Di kepalanya berputar kenangan. Janji di bawah hujan. Uang lusuh di terminal. Doa-doa panjang di malam sepi. Tangannya mulai berkeringat. "Pak Wiryo, kenapa?" tanya seseorang. Ia tersentak. "Nggak apa-apa," jawabnya cepat, meski wajahnya pucat. Ia berdiri tiba-tiba. "Saya pulang dulu," katanya, tak menunggu jawaban. Langkahnya cepat menyusuri jalan kecil. Debu menempel di sandal, napasnya tak teratur. Setiba di rumah, ia menutup pintu, menyandarkan punggung ke kayu yang sudah usang. Hening, hanya suara detak jam dinding. Ia berjalan ke kursi, duduk perlahan, lalu menutup wajah dengan kedua tangan. "Itu kamu, Nak?" suaranya bergetar. Bangga menyelinap, hangat, lalu langsung disusul rasa takut yang lebih besar. Takut ia tak lagi punya tempat di hidup anaknya. Pak Wiryo berdiri, menatap foto Ratna di dinding. Foto lama, sudutnya menguning. Ia menyentuhnya pelan. "Ayah selalu di sini," katanya lirih. Ponsel tua di sakunya terasa berat. Ia mengeluarkannya, menatap nama Ratna di layar. Jarum jam berdetak keras. Jarinya mendekat ke tombol panggil, lalu berhenti. Napasnya tertahan. Di luar, langit mulai gelap. Dan di dalam rumah kecil itu, Pak Wiryo berdiri di persimpangan hidupnya sendiri. Tak tahu apakah ia harus melangkah maju, atau tetap diam, menunggu takdir mengetuk pintunya lebih dulu. Malam itu Pak Wiryo tidak tidur. Ia duduk di tepi ranjang, punggungnya sedikit membungkuk, tangan saling menggenggam seperti menahan sesuatu agar tidak jatuh. Lampu kecil di sudut kamar menyala redup, bayangannya menempel di dinding, tampak lebih tua dari biasanya. Di luar, suara jangkrik bersahutan, diselingi sesekali deru motor yang lewat jauh di ujung gang. Semua suara itu terasa asing, seolah dunia tetap berjalan tanpa peduli hatinya sedang kacau. Ponsel tua itu kembali berada di tangannya. Layar kecilnya memantulkan wajah Pak Wiryo yang pucat. Nama Ratna masih tersimpan rapi. Tidak pernah dihapus. Tidak pernah diganti. "Ayah bangga," katanya pelan, seolah Ratna duduk di depannya. "Bangga sekali." Bibirnya bergetar, tapi senyum kecil muncul, pahit. Ia membayangkan Ratna berdiri di ruangan megah, disorot lampu, disebut namanya oleh orang-orang penting. Dulu, Ratna berdiri di lantai tanah, membaca buku dengan cahaya lampu minyak. Kontras itu membuat dadanya sesak. Bangga dan takut bercampur, tak bisa dipisahkan. Ia menunduk, menatap lantai, seolah mencari jawaban di sela-sela retakan semen. Keesokan harinya, berita itu ada di mana-mana. Di warung kopi, di radio kecil di proyek, di obrolan orang-orang.
Anaknya orang berada pasti, kata seorang buruh sambil menyeruput kopi. Mana mungkin orang susah bisa sampai situ. Pak Wiryo yang duduk tak jauh dari mereka menegang. Tangannya mengepal tanpa sadar. Ia ingin bicara. Ingin berkata bahwa orang susah juga punya mimpi. Bahwa anaknya pernah makan nasi dan garam. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Ia memilih diam. Selalu diam. Seperti biasa. Saat istirahat, Pak Wiryo duduk di bawah pohon, membuka bekal nasi bungkus. Ia menatap lauk sederhana itu lama sekali sebelum menyuap. "Kamu makan apa sekarang, nak?" gumamnya. Ia tersenyum kecil. "Pasti enak." Ada jeda. Senyum itu memudar. "Ayah cuma takut kamu lupa." Kalimat itu terucap tanpa suara, hanya bergerak di bibir. Angin bertiup, membawa debu, membuat matanya perih. Ia mengusapnya cepat, tak ingin ada yang melihat. Malam berikutnya, ia mencoba menelpon. Nada sambung terdengar. Sekali, dua kali, lalu terhenti. Tidak diangkat. Pak Wiryo menatap layar. Lama. Sibuk, katanya pada diri sendiri. Ia mencoba lagi keesokan harinya. Hasilnya sama. Pesan singkat ia ketik, lalu dihapus. Diketik lagi. Dihapus lagi. "Ayah cuma mau dengar suara kamu," gumamnya. Tapi pesan itu tak pernah terkirim. Ia takut. Takut mengganggu. Takut tak dibutuhkan. Beberapa hari berlalu. Surat kabar bekas tergeletak di teras rumah, menampilkan foto Ratna dengan judul besar. Pak Wiryo melipatnya rapi, menyimpannya di laci. Ia berdiri lama di depan cermin kecil, membenarkan kerah kemejanya yang sudah pudar. Rambutnya disisir dengan tangan. Ia tampak ragu. "Ayah ke kota saja," katanya pada bayangannya sendiri. "Lihat dari jauh." Kata-kata itu terdengar seperti janji dan perpisahan sekaligus. Pagi itu, Pak Wiryo melangkah keluar rumah dengan langkah pelan tapi mantap. Matahari belum tinggi, udara masih dingin. Ia mengunci pintu, menoleh sebentar, lalu berjalan menuju jalan besar. Di sakunya, ponsel itu kembali terasa berat. Di kepalanya, satu pertanyaan terus berputar. Jika ia berdiri di depan Ratna nanti, apakah ia masih akan memanggilnya ayah, atau hanya menatapnya sebagai orang asing yang datang dari masa lalu? Dan dengan pertanyaan itu, Pak Wiryo melangkah semakin jauh, menuju jarak yang selama ini tak terlihat, tapi kini terasa sangat nyata. Pagi itu langit menutupi matahari dengan lapisan mendung tebal. Angin berdesir pelan, membawa aroma tanah basah dari hujan semalam. Pak Wiryo duduk di bangku kayu di teras. Tangan masih kotor karena sisa semen yang menempel dari proyek. Radio tua di sampingnya berderik, memutar lagu lama yang ia dengarkan saat membetulkan rumah. Suasana hening, hanya sesekali terdengar suara burung dan langkah tetangga yang sibuk dengan aktivitas pagi mereka. Tiba-tiba terdengar suara mesin mobil yang pelan tapi jelas. Bukan motor, bukan angkot. Mobil hitam itu berhenti di depan rumah tua Pak Wiryo. Ban menginjak genangan air, percikannya ringan tapi cukup mengejutkan. Pintu mobil terbuka. Seorang perempuan turun, langkahnya ragu, matanya menelusuri halaman rumah seperti mencari sesuatu yang hilang. Pak Wiryo menegakkan badan, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Seketika, terdengar ketukan pelan di pintu kayu tua. Tok, tok, tok. Bunyi itu sederhana, tapi membuat udara pagi seolah berhenti bergerak. Pak Wiryo melangkah perlahan, tangannya gemetar sedikit saat meraih gagang pintu. Saat dibuka, ia menatap mata Ratna, anaknya, yang kini berdiri di ambang pintu dengan jasanya sendiri, wajah tegang tapi mata basah. "Ayah!" Suara itu pecah, hampir tak terdengar. Pak Wiryo terdiam, napasnya tercekat. "Ratna?" gumamnya lirih, seperti ingin memastikan ini bukan mimpi. Ratna mengangguk, air matanya jatuh, menetes di pipi. Ia melangkah maju, dan pelukan itu terjadi begitu saja, spontan, tanpa ada kata yang bisa menahan rasa rindu bertahun-tahun. Tubuh Pak Wiryo kaku di awal, lalu perlahan melingkupi anaknya dengan tangan yang selama ini hanya bisa melindungi dari jauh. "Kenapa ayah nggak pernah nelepon?" tanya Ratna di sela isak. Pak Wiryo menutup mata sejenak, menahan getar di dadanya. "Ayah, takut. Takut nggak pantas berada di hidupmu sekarang," jawabnya pelan. Ratna menatap wajah ayahnya dengan tatapan campur marah dan rindu. "Ayah salah," katanya, tegas tapi penuh cinta. Hujan yang mulai turun rintik-rintik menambah keintiman momen itu. Air menetes di halaman,
menimbulkan suara lembut yang menenangkan sekaligus menggugah emosi. Ratna menempelkan kepalanya di bahu ayahnya, menahan tangis. Pak Wiryo membalas pelukan itu, kedua tangannya menggenggam baju anaknya erat, seakan takut kehilangan lagi. Percakapan pun mulai mengalir, pelan dan hati-hati. "Ayah, aku ingin cerita semua tentang hidup di sana," ujar Ratna. Pak Wiryo mendengarkan, sesekali mengangguk, terkadang bertanya. Suaranya serak karena menahan air mata, tapi matanya bersinar bangga. Ia menyadari, jarak dan waktu yang memisahkan mereka tak menghapus ikatan yang tumbuh kuat sejak Ratna kecil. Di luar, angin semakin kencang, hujan mulai deras. Pak Wiryo menutup pintu sedikit, tapi tetap membiarkan sebagian terbuka agar suara hujan masuk. Ia merasa rumah tua ini kembali hidup, karena kini ada anaknya di dalamnya. "Ayah janji, Nak, nggak akan biarkan jarak memisahkan kita lagi," katanya. Ratna tersenyum, menggenggam tangan ayahnya erat. Namun di balik hangatnya momen itu, ada satu pertanyaan yang menghantui Pak Wiryo. Apakah dunia Ratna yang baru akan menerima dirinya, seorang kuli bangunan, dengan semua kekurangan dan masa lalunya? Dan dengan pertanyaan itu, hujan yang deras menjadi saksi bisu dari reuni yang tak hanya menghapus jarak, tapi juga menyiapkan ujian berikutnya bagi cinta seorang ayah dan anaknya. Hujan malam itu mulai reda, meninggalkan aroma tanah basah dan suara tetesan air yang jatuh pelan dari atap. Di ruang tamu rumah tua, Pak Wiryo dan Ratna duduk berhadapan, hanya dipisahkan meja kayu yang sudah miring. Lampu bohlam redup menggantung di langit-langit, bergetar pelan ketika angin masuk melalui celah-celah dinding. Suasana hangat dan lembab bercampur aroma kayu tua, membuat ruang kecil itu terasa intim. Ratna menatap sekeliling, matanya berhenti pada bekas paku dan retakan di dinding. "Rumah ini masih sama," katanya pelan, senyum tipis muncul di bibirnya. Pak Wiryo mengangguk, menunduk. "Ayah nggak sempat benerin," jawabnya, suaranya lirih tapi hangat. Ratna menatapnya lama, lalu menggeser kursi, berlutut di depan ayahnya tanpa ragu. Pak Wiryo terkejut, ingin menahan tapi tidak tega. "Ayah, dengar Ratna," kata Ratna, menggenggam tangan kasar ayahnya. Semua yang Ratna capai, bukan hanya karena pintar, tapi karena ayah nggak pernah menyerah. Pak Wiryo menatap wajah anaknya lama, matanya berkaca-kaca. "Ayah cuma kuli bangunan," ucapnya lirih, menahan rasa malu dan haru sekaligus. Ratna menggeleng, matanya bersinar. "Ayah adalah alasan Ratna kuat," katanya, suaranya bergetar tapi penuh keyakinan. Ratna menundukkan kepala, mencium tangan ayahnya dengan hangat, lalu memeluknya erat. Pak Wiryo akhirnya melepaskan semua rasa yang ia tahan bertahun-tahun. Bahunya bergetar, tangannya menggenggam baju anaknya, takut terlepas. "Maaf, ayah takut," ucapnya di sela isak. Ratna mengusap punggung ayahnya, lembut. "Sekarang ayah nggak sendiri lagi," katanya, menenangkan. Di luar, hujan telah mereda, meninggalkan suara rintik lembut yang menetes dari atap. Tetap ada dingin, tapi di dalam hati Pak Wiryo muncul kehangatan yang tak ia rasakan bertahun-tahun. Pelukan itu bukan sekadar fisik, tapi menghapus jarak, waktu, dan segala ketakutan. Ia menyadari bahwa anaknya kini kembali, tidak hanya di rumah, tetapi juga di hatinya. Percakapan mengalir lebih bebas setelah itu. Ratna menceritakan pengalamannya, tawa sesekali pecah, air mata kembali turun, tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena kebahagiaan yang terpendam. Pak Wiryo mendengar, sesekali menegur ringan, sesekali tersenyum haru. Ia merasa bangga, bukan karena prestasi Ratna, tapi karena keberanian dan hatinya yang tetap hangat meski di dunia yang keras. Malam itu terasa begitu panjang, namun damai. Mereka duduk berdua, sesekali menoleh ke jendela, melihat sisa hujan yang jatuh di halaman. Setiap tetes air seperti menyapu perasaan takut, ragu, dan kesepian yang menumpuk selama bertahun-tahun. Ratna menatap ayahnya, menggenggam tangan yang sudah kasar dan penuh kapalan. "Ayah, Ratna ingin selalu di sini," katanya. Pak Wiryo mengangguk, menekankan genggamannya. Ayah juga begitu. Di tengah hening, mereka hanya duduk, membiarkan kata-kata dan pelukan berbicara. Tidak ada yang terburu-buru, tidak ada yang dipaksakan. Hanya dua hati yang terhubung kembali, merasakan satu sama lain dengan kedalaman yang baru. Pak Wiryo menyadari bahwa cinta seorang ayah tidak pernah hilang, meski jarak, waktu, dan status mencoba memisahkannya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada satu bayangan di kepala Pak Wiryo, dunia Ratna yang baru, orang-orang yang berpengaruh di sekitarnya, dan apakah mereka akan menerima seorang kuli bangunan sebagai bagian dari masa depan anak mereka. Rasa bangga dan takut bercampur,
Tapi malam itu, pelukan itu menjadi jawaban sementara, bahwa selama hati mereka tetap terikat, jarak dan ketakutan bisa diatasi. Dan ketika lampu redup bergoyang lembut oleh angin malam, Pak Wiryo tahu satu hal pasti, anaknya telah kembali, dan untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, ia merasa lengkap, walau dunia di luar sana masih menunggu untuk diuji bersama mereka. Sore itu, cahaya matahari menembus celah-celah jendela rumah tua, menyinari debu-debu kecil yang menari di udara. Pak Wiryo duduk di kursi kayu, punggungnya masih pegal karena bekerja seharian di proyek, tapi matanya bersinar berbeda. Ratna berdiri di sampingnya, tangan mereka saling menggenggam erat. "Ayah, Ratna cuma mau pulang. Bukan bawa apa-apa," kata Ratna pelan, matanya menatap lurus ke wajah ayahnya. Pak Wiryo tersenyum tipis, mengangguk, merasa hangat tapi sekaligus terharu. "Ayah kira kamu sudah lupa jalan pulang," jawabnya lirih, suara serak tapi penuh makna. Ratna menggeleng cepat. "Justru ayah yang selalu Ratna bawa kemanapun," katanya sambil menunjuk dadanya. Pak Wiryo menunduk, menahan air mata yang mulai menetes. Ia menepuk bahu anaknya pelan, rasanya tak ingin melepaskan genggaman itu. Di luar, suara anak-anak bermain terdengar samar, seolah dunia berjalan seperti biasa, tapi bagi Pak Wiryo, dunia itu baru terasa hidup lagi. Percakapan mengalir, ringan tapi penuh makna. Ratna bercerita tentang kehidupan barunya, tantangan dan orang-orang yang ditemuinya. Pak Wiryo mendengarkan dengan seksama, sesekali bertanya, sesekali tersenyum bangga. "Kalau ayah mengajari Ratna jujur dan bekerja keras, mana mungkin Ratna lupa," kata Ratna dengan tegas, menatap mata ayahnya. Pak Wiryo mengangguk pelan, hatinya meledak dengan rasa bangga yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Mereka duduk lama, tanpa tergesa. Ratna menempelkan kepalanya di bahu ayahnya, dan Pak Wiryo membelai rambut anaknya, merasakan tiap helai yang dulu ia sisir dengan lembut. Hujan semalam masih meninggalkan aroma tanah basah di udara. Sunyi terasa nyaman, berbeda dari kesunyian sebelumnya yang menekan dan menakutkan. Sekarang, kesunyian itu menjadi saksi dari kebersamaan yang kembali terjalin. Pak Wiryo berdiri, membuka jendela, membiarkan udara segar masuk. "Nak, dunia di luar sana keras. Tapi jangan takut. Ayah selalu ada untukmu," katanya pelan. Ratna tersenyum, menatap wajah ayahnya penuh keyakinan. "Ayah juga," jawabnya singkat tapi tulus. Mata mereka bertemu, seolah membaca pikiran dan rasa satu sama lain. Waktu terasa berhenti sementara. Tidak ada yang terburu-buru. Tidak ada tekanan dari luar. Hanya dua hati yang saling mengenal kembali, dan rasa bangga seorang ayah yang berhasil melihat anaknya tumbuh menjadi pribadi kuat dan penuh harapan. Pak Wiryo menatap Ratna lama, menyadari bahwa kerja kerasnya, doa-doanya, dan segala pengorbanannya tak pernah sia-sia. Ia menepuk bahu Ratna sekali lagi, dengan suara parau tapi mantap. "Jadilah orang yang bermanfaat, Nak. Jangan sombong, tetap rendah hati," pesannya. Ratna mengangguk, tersenyum, menatap ke depan. Di luar, dunia tetap berjalan, tetapi di dalam rumah tua itu, ada ketenangan dan kebanggaan yang tak tergantikan. Di antara bayangan yang bergoyang di dinding, Pak Wiryo menyadari satu hal, kebahagiaan dan bangga seorang ayah tidak diukur dari harta atau status, tapi dari kemampuan melihat anaknya tetap utuh, kuat, dan bahagia meski hidup memberi tantangan. Dan meski dunia Ratna sekarang luas dan berbeda, rumah kecil ini tetap menjadi titik awal yang akan selalu ia kenang. Namun, di balik kebahagiaan itu, Pak Wiryo menyadari satu hal lain yang menekan hatinya. Bagaimana dunia di luar sana akan menilai keberadaannya? Apakah anaknya akan tetap menganggapnya ayah? Atau hanya sosok dari masa lalu yang tak lagi relevan? Keraguan itu menggantung, tetapi ia menekankan satu janji di hatinya. Selama Ratna membutuhkan, ia akan tetap ada. Dan saat senja perlahan berganti malam, lampu rumah tua itu menyorot wajah Pak Wiryo dan Ratna, menandai babak baru dalam hidup mereka. Babak yang sederhana tapi penuh makna, di mana kebanggaan seorang ayah tak lagi sekadar harapan, tapi menjadi kenyataan yang terasa hangat di hati. Pagi datang dengan cahaya lembut yang menyelinap melalui celah jendela rumah tua. Udara segar menyapa wajah Pak Wiryo, membawa aroma tanah basah dan daun basah yang tersisa dari hujan semalam. Ia berdiri di depan rumah, mengenakan pakaian kerjanya yang sederhana, helm proyek tergantung di tangan. Ratna muncul di ambang pintu, senyumnya hangat, mata berbinar. "Ayah yakin gak mau pindah?" tanyanya hati-hati. Pak Wiryo tertawa kecil, menggeleng. "Ayah sudah nyaman di sini. Lagi pula, ayah masih kuat kerja," jawabnya mantap. Ratna menatap rumah tua itu, lalu menghela napas panjang. "Kalau begitu, Ratna sering pulang," katanya,
suaranya lembut tapi tegas. Pak Wiryo mengangguk, menepuk bahu anaknya. Itu sudah cukup, ucapnya dengan senyum hangat. Ia melangkah menjauh, tapi berhenti sejenak, menoleh. Nak, panggilnya. Ratna menoleh. Jaga dirimu, nak. Dunia di sana keras, pesannya. Ratna tersenyum, menggenggam tangan ayahnya. Ayah juga, jawabnya singkat tapi tulus. Hari itu, rumah kecil itu terasa hidup kembali. Suara burung berkicau, aroma teh hangat yang diseduh Pak Wiryo, dan langkah-langkah ringan Ratna yang mondar-mandir membuat rumah yang semula sunyi menjadi hangat. Mereka duduk bersama di teras, bercakap ringan tentang kehidupan, tentang masa depan, tentang mimpi yang tetap tumbuh meski jarak sempat memisahkan. Setiap tawa, setiap kata terasa berharga, seperti butiran emas yang mengisi kekosongan hati Pak Wiryo selama bertahun-tahun. Pak Wiryo kemudian kembali ke proyek, tetapi kali ini langkahnya lebih ringan. Setiap tetes keringat terasa lebih bermakna. Ia tahu, perjuangannya bukan hanya untuk membangun gedung, tapi juga untuk membangun masa depan anaknya. Di rumah, Ratna menatap jalanan yang basah, tersenyum sendiri, memikirkan pelukan ayahnya semalam yang menghapus rasa rindu dan ketakutan. Hari demi hari, mereka menata hidup sederhana, namun penuh makna. Pak Wiryo kembali bekerja keras, Ratna belajar dengan semangat, dan setiap malam mereka selalu menyempatkan waktu untuk bercerita, untuk tertawa, untuk saling menguatkan. Rumah tua itu kini menjadi saksi cinta dan pengorbanan yang nyata. Suatu sore, Pak Wiryo menatap Ratna yang sedang membantu menjemur pakaian basah setelah hujan. Senyum bangga muncul di wajahnya. Nak, ayah lihat kamu sudah kuat, katanya pelan. Ratna menoleh, menatap ayahnya, lalu tersenyum hangat. Ayah juga, kan? Tanyanya. Pak Wiryo mengangguk, matanya berkaca-kaca. Iya, ayah juga, jawabnya, menahan haru. Mereka duduk di teras saat matahari mulai terbenam. Cahaya jingga menyorot wajah mereka, membuat bayangan panjang menempel di tanah. Tanpa kata, keduanya menikmati keheningan yang nyaman. Semua rasa takut, semua penantian panjang, semua perjuangan kini menemukan tempatnya di hati masing-masing. Pak Wiryo menyadari sesuatu. Ia tidak perlu rumah mewah atau jabatan tinggi untuk bahagia. Kebahagiaan ada di sini, di rumah tua sederhana, dengan anaknya di sampingnya, dalam tawa, pelukan, dan kebersamaan yang tulus. Hatinya penuh, lega, dan damai. Di dunia yang penuh hiruk-pikuk, mereka tetap sederhana. Tetapi hati mereka kaya dengan cinta, pengertian, dan keberanian untuk menghadapi masa depan bersama. Pak Wiryo tersenyum, menatap Ratna, dan berkata di dalam hati, inilah rumah, inilah keluarga, inilah kebahagiaan sejati. Dan saat malam perlahan menutup hari itu, lampu bohlam redup di rumah tua itu menyorot dua sosok yang saling menatap, menyadari bahwa cinta seorang ayah tidak tergantikan. Tidak peduli status, tidak peduli jarak, tidak peduli waktu. Cinta itu sederhana, hangat, dan selamanya hidup dalam hati mereka. Sebuah akhir yang manis, namun juga menjadi awal dari babak baru kehidupan yang penuh harapan dan kasih sayang. Wow, sungguh cerita yang penuh emosi dan inspirasi, ya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga kisah Pak Wiryo dan Ratna bisa memberikan kalian inspirasi, membuat kita lebih menghargai keluarga, dan selalu bersyukur atas kebersamaan yang kita miliki. Jangan lupa untuk like, komen, dan share cerita ini ke teman-teman kalian. Dan pastinya, subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita dramatis lain di channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap semangat dan jaga hati kalian selalu hangat.